Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari sekalian, baik yang Anda di rumah maupun Anda yang berada di mana saja. Saya mengucapkan salam kepada Anda dan berterima kasih kepada Anda karena Anda memilih hari ini berkumpul bersama-sama, berbakti bersama-sama, memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Amin, haleluya. Oleh itu sekalian, mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu dengan penuh pengucapan syukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan kepada kami sepanjang minggu yang lalu, sehingga pada saat ini kami punya kesempatan mendengarkan firman-Mu dan memuji dan permuliakan Engkau, karena Engkau adalah layak menerima pujian dan syukur kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan setiap pribadi kami menyerahkan setiap ruang di tempat di mana kami berada. Kiranya Engkau ya Tuhan memenuhi tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah kemuliaan hadirat memenuhi kami, dan persiapkan hati kami, persiapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya bukan hanya kami mengerti, tapi kami mengalami pensentuhan dan urapan kuasa Tuhan sendiri, dan biarlah Engkau yang berbicara kepada kami saat ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa semua ini dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengar pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 25 ayat 14 hingga 30, maka tema khotbah kita hari ini yaitu Tuhan pemilik, kita pengusaha. Bersama dengan saya, Tuhan pemilik, kita pengusaha. 1 Tawarik pasal 29 ayat 12 mengatakan, segala harta dan kekayaan berasal daripadamu. Segala sesuatu engkau kuasai dengan kekuatan dan kekuasaanmu. Engkau berkuasa membuat sesiapa saja menjadi orang besar dan kuat. Saudara dan saudara sekalian, Tuhan pemilik dan kita adalah pengusahanya. Pengusaha bermaksud mengurus atau mengelola. Pengusaha adalah orang yang mengurus. Eliezer adalah orang kepercayaan Abraham untuk mengurus harta kekayaan dan rumah tangganya. Eliezer adalah pengurus yang mengurus harta kekayaan Abraham. Pengurusannya harus sesuai dengan kehendak Abraham sebagai pemilik harta kekayaan tersebut. Saudara, pengurusan berbicara mengenai kebijaksanaan dan tindakan mengurus harta dari Tuhan. Tuhan memanggil setiap orang Kristen supaya mengusaha semua harta pemberian Tuhan. Tuhan mempercayakan hartanya kepada kita masing-masing. Hartanya bermacam-macam bentuk. Ada yang berbentuk jasmani, ada yang berbentuk rohani. Kita diberi harta jasmani seperti waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, pekerjaan kita, kebun kita, perniagaan kita, harta kekayaan kita, jawatan kita, pengetahuan kita, tanah kita, keluarga kita, dan banyak lagi. Itu adalah harta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita juga diberi harta rohani seperti firman Tuhan, penginjilan kita, doa-doa yang kita naikkan, kehidupan yang kudus yang berkenaan kepada Tuhan, pelayanan kita, pelayanan musik, pelayanan puji-pujian, melayani Tuhan dalam berbagai pelayanan, dan banyak lagi. Semuanya itu harta yang diberikan Tuhan kepada kita. Semua orang menerima harta yang berbeza-beza. Tidak ada orang yang kosong. Tuhan memberikan semua hartanya untuk diusahakan oleh kita sebagai pekerjaannya di dunia ini. Usaha kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara,
perkara ini akan lebih jelas lagi sewaktu kita memperhatikan perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga 30. Tuhan Yesus memulakan perumpamaan ini dengan menjelaskan bahwa kerajaan surga atau pemerintahan Allah sama seperti seorang tuan yang hendak berangkat ke luar negeri. Dia memanggil hamba-hambanya lalu mempercayakan hartanya kepada mereka. Tuhan Yesus tidak menjelaskan berapa lama tuan itu keluar negeri dan kemana dia tuju. Dalam waktu yang tidak ditentukan itu, yang pasti tuan itu mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Mempercayakan bermaksud diberi tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan mengurus atau mengelola hartanya. Ini bermakna dapat dipercayai. Mengapa? Sebab harta itu berharga dan bernilai. Hamba yang menerima harta dari tuannya adalah hamba yang dipercayakan oleh tuannya. Matius pasal 25 ayat 15 mengatakan, setiap orang hamba diberikannya bahagian menurut kebolehan masing-masing. Yang seorang diberikannya 5.000 keping uang emas, yang lain diberikannya 2.000 keping, dan yang seorang lagi diberikannya 1.000 keping. Lalu orang itu pun berangkat. Saudara, dikatakan di sini tuan itu memberikan hartanya kepada 3 orang hamba. Hamba yang pertama menerima 5.000 keping uang emas. Hamba yang kedua menerima 2.000 keping uang emas. Dan hamba yang ketiga menerima 1.000 keping uang emas. Mereka diberi menurut kesanggupan atau kebolehan masing-masing. Semua hamba itu menerima harta tetapi dalam jumlah yang berbeza-beza. Saudara, di dalam Tuhan memberikan hartanya kepada kita, ada yang berbentuk besar, ada yang berbentuk kecil. Tapi yang penting di sini, saudara, Tuhan mempercayakan hartanya kepada kita. Amin, saudara. Poin yang pertama, apa yang jadi milik kita bukan kepunyaan kita. Matius pasal 25 ayat 14 mengatakan, pada masa itu pemerintahan Allah seperti perumpamaan berikut. Seorang lelaki hendak berangkat ke luar negeri. Dia memanggil hamba-hambanya lalu mempercayakan hartanya kepada mereka. Lazimnya seorang peniaga kaya mewakilkan tugas terlebih dahulu kepada orang-orang yang boleh ia percayai untuk mengatur banyak perkara berkaitan dengan segala miliknya. Orang-orang pilihan tersebut diharapkan mampu melipat gandakan harta milik yang dipercayakan kepada mereka. Apa yang pasti, pekerja-pekerja itu mengetahui bahwa segala harta dan keuangan yang dipercayakan kepada mereka adalah milik tuannya. Mereka hanyalah penguasa, mereka hanya adalah pengusaha, mereka hanya adalah pengelola, dan bukan pemilik. Tugas mereka adalah melipat gandakannya dan bukan untuk menguasainya. Perlu kita ingat bahwa segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita sesungguhnya bukan benar-benar kepunyaan kita, saudara. Mazmur 24 ayat 1. Bumi dan segala isinya milik Tuhan. Dunia dan semua yang mendiaminya kepunyaannya. Tuhan ampunya segala sesuatu. Kita hanya pengusaha, kita hanya penguasa, kita hanya pengelola atas semuanya yang ada di dunia ini. Tuhan adalah pemiliknya dan kita hanya pengusaha. Setiap hari
hidup kita ada dalam kepemilikan Tuhan. Segala karunia dan kemampuan yang ada pada kita hari ini bukan kita punya. Tuhan hanya pinjamkan itu kepada kita. Suatu hari nanti semuanya akan kita tinggalkan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan menghendaki supaya kita menjadi hamba-hambanya yang taat kepadanya. Wujud nyata dari ketaatan itu ialah kesediaan kita bekerja melayani sesama manusia dengan menggunakan harta jasmani yang kita terima, harta kekayaan kita, waktu kita, keuangan kita, kepandaian kita, dan banyak lagi. Melayani sesama manusia dengan menggunakan harta rohani yang kita terima, memberitakan firman Tuhan, pelayanan doa kita, kesaksian kita, pelayanan musik kita, pelayanan puji-pujian kita, penyembahan kita, dan banyak lagi. Saudara, orang Kristen sebagai orang kepercayaan Tuhan, Allah mempercayakan kepada kita, seharusnya selalu dekat dengan Allah seperti hamba dekat dengan tuannya. Hubungan pribadi yang dekat membuat orang Kristen semakin memahami kehendak Allah seperti hamba yang semakin memahami kehendak dan rencana tuannya. Hubungan seperti itu membuat orang Kristen semakin pandai melayani Tuhan, semakin pandai menghormati Tuhan, semakin pandai mengagungkan Tuhan. Saudara, suatu hari kelak Tuhan meminta kepada setiap orang Kristen mempertanggungjawabkan uangnya, waktunya, tenaganya, hartanya, kemampuannya, pelayanannya, dan banyak lagi kepada kita. Saudara, apapun yang kita buat pada hari ini, itu akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan akan menuntut itu daripada kita. Apakah kita melakukan dengan yang terbaik dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Poin yang kedua, mempercayakan kemudian dipertanggungjawabkan. Matius pasal 25 ayat 19. Lama kemudian tuan hamba-hamba itu pulang lalu menyuruh mereka memberikan laporan tentang apa yang dilakukan dengan uangnya. Kebiasaan setiap akhir tahun selalunya dilakukan penguditan. Ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, kita akan diaudit. Roma pasal 14 ayat 12 mengatakan, oleh itu kita masing-masing mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, oleh itu setialah dengan apapun yang Tuhan delegasikan kepada kita. Tuhan telah melabur banyak perkara dalam kehidupan kita. Oleh itu janganlah sia-siakan apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, besar atau kecil, lakukanlah dengan cara yang terbaik. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan kesanggupan yang kita perlukan. Hamba yang menerima 5.000 keping uang emas dan 2.000 keping uang emas telah membuat keputusan untuk memperlipat gandakan uang tersebut. Mereka bersedia bekerja keras dan tidak mensia-siakan harta itu. Mereka melihat harta yang dipercayakan kepada mereka sebagai suatu kesempatan. Sedangkan hamba yang menerima 1.000 keping uang emas membuat keputusan untuk tidak mengambil risiko. Hamba ini tidak bersedia bekerja keras. Dia memilih menguburkan hartanya ke dalam tanah.
hamba ini menganggapnya suatu masalah atau sesuatu yang membebankan dia. Saudara dan saudara sekalian, di sini kita menemukan ada dua perilaku hamba yang berbeza dalam menanggapi atau meresponi kepercayaan atau penghormatan tuannya. Yang pertama, mendengar dan melakukannya. Yakobus pasal 1 ayat 25 mengatakan, berita baik itu hukum Allah yang sempurna dan dapat membebaskan manusia. Seseorang yang mendalami hukum itu dan melakukannya akan diberkati Allah dalam segala perkara yang dilakukannya, karena dia tidak hanya mendengar lalu melupakannya. Hamba yang menerima 5.000 keping uang emas dan 2.000 keping uang emas itu mewakili mereka yang mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Mereka tidak mempersoalkan untung atau rugi pekerjaan itu. Terpenting bagi mereka adalah bekerja untuk melipat gandakan harta yang diterima. Kepercayaan itu dihubungkan dengan nilai-nilai kesetiaan, kerja keras, dan pengorbanan untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Ketika tuannya meminta pertanggungjawab dari hamba-hambanya, dengan tegas dikatakan, bagus, kata tuan itu, kamu hamba yang baik dan setia. Saudara-saudara sekalian, ungkapan ini mengesahkan bahwa hamba tersebut telah menyatakan dirinya sebagai hamba yang setia dan boleh dipercayai. Pada sudut pandang ini, bukan soal hasil yang menjadi keutamaan, tetapi kesetiaan dalam proses memperlipat gandakan harta yang dipercayakan. Kalau hasil menjadi keutamaan, mungkin tuan itu akan mengatakan, hai hambaku yang baik dan berhasil. Tapi tuan itu mengatakan kepada mereka, hai hambaku yang baik dan setia. Amin. Yang kedua, saudara, mendengar dan tidak melakukan. Yakobus pasal 1 ayat 23 hingga 24. Seseorang yang mendengar firman Allah tetapi tidak melakukannya adalah seperti seorang yang melihat dirinya sendiri di depan cermin. Dia menetap dirinya baik-baik, lalu pergi dan langsung lupa akan rupanya. Hamba yang menerima 1.000 keping uang emas itu mewakili mereka yang mendengar tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dia mempersoalkan untung dan rugi. Pertimbangannya memikirkan apakah ada bahagian keuntungan untuk dirinya. Apakah kerugian kalau ia tidak memperlipat ganda harta itu. Aspek yang mendapat penekanan atau perhatian di sini adalah kepentingan diri sendiri. Saudara, orientasi kepentingan diri jauh lebih kuat daripada melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Dengan kata yang lain, tanggung jawab itu dilakukan kalau perkara itu menguntungkan dirinya. Kalau itu merugikan dirinya, perkara itu tidak perlu dilakukan. Saudara, tidak heranlah ketika dia mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada tuannya. Tuannya berkata, kamu hamba yang jahat dan malas. Perkataan jahat dan malas menunjuk pada ketidaksediaan dan ketidaksetiaan melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Dia berkomitmen, tetapi kemudian dia menyangkal komitmennya. Saudara dan saudara sekalian, kalau kita melakukan segala perkara,
Janganlah kita memikir untung ruginya, melainkan kita sedia melakukannya untuk kemuliaan, untuk memperlipat gandakan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Saudara dan saudari sekalian, perumpamaan ini ditutup dengan pemberian kepercayaan yang besar kepada hamba pertama dan yang kedua. Harta hamba yang ketiga ditambah kepada hamba yang pertama. Siapa yang menunjukkan kesetiaannya terhadap perkara-perkara yang dipercayakan, besar atau kecil, akan ditambahkan kepercayaan kepadanya oleh Tuhan. Siapa yang gagal menjalankan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dia tidak akan lagi diberikan kepercayaan itu. Hamba yang ketiga diberikan dan dipercayakan dan gagal. Hamba yang pertama dipercayakan dan setia. Maka hamba pertama diberikan penghormatan berupa tanggung jawab lebih, dan hamba ketiga dibiarkan dengan tangan kosong karena dia tidak setia. Ini menjadi perumpamaan yang penting bagi kita. Kalau Tuhan mempercayakan pekerjaan apapun untuk melayani Dia, apakah kita sanggup melihatnya dengan benar? Apakah kita seperti hamba yang jahat itu, menganggap Tuhan sedang menyusahkan kita dengan niat untuk menyerap atau mengisap tenaga dan usaha kita demi dirinya? Kalau kita diberikan kepercayaan, itu adalah anugerah bagi kita. Tuhan rela memakai kita. Tuhan rela mempercayakan hartanya kepada kita untuk diurus, untuk dikelolakan. Kalau Tuhan ingin mendapatkan keuntungan, mungkin kita tidak berkemampuan memuaskan hati Tuhan. Bukankah malaikat-malaikat di sorga dapat melakukan jauh lebih baik daripada kita? Hamba yang pertama dan yang kedua menyadari kepercayaan, penghormatan yang diberikan oleh tuannya kepada mereka. Perkara itu yang menyokong mereka mengerjakan bahagian mereka dengan setia dan dengan baik. Mereka tidak mempersoalkan berapa besar kepercayaan itu diberikan. Tuhan mereka rela memberikan kepercayaan. Itu telah menjadi kekuatan bagi mereka menjalankan harta Tuhan mereka dengan giat sehingga menghasilkan keuntungan. Saudara dan saudari sekalian, kita diizinkan hidup sebagai umat-Nya. Apakah kita sadar bahwa Tuhan sedang mempercayakan hartanya kepada kita? Saat ini di dalam hidup kita, Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Mari kita memperjuangkan agar apa yang mahu dinyatakan oleh Tuhan benar-benar kita jalankan dengan segenap usaha dan kerelaan. Tempat kita bekerja, kebun kita, perniagaan kita, pembelajaran kita, pelayanan kita, karunia-karunia kita, dan hidup kita, itu sebenarnya harta milik Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dia mengambil risiko mempercayakan itu ke bejana tanah liat yang retak seperti kita. Inilah hak istimewa dan penghormatan yang Tuhan relakan berikan kepada kita yang sangat tidak layak mendapatkannya. Segala sesuatu dalam hidup kita dan di sekeliling kita adalah milik Tuhan. Semua itu hanya dipinjamkan kepada kita untuk diusahakan bagi kemuliaan Tuhan. Oleh itu saudara sekalian, mari kita menghargai, mari kita menghormati, mari kita melakukan dengan giat, dengan ketekunan, karena Tuhan mempercayakan harta ini kepada kita untuk dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya firman menguatkan kami dan menyadarkan kami. Agar kami melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Bukan karena keuntungan, bukan karena takut rugi. Melainkan kami melakukan dengan setia. Karena kami tahu segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami, itu adalah milik Tuhan sendiri. Tuhan beri kekuatan bagi kami, agar kami berhasil melakukannya dalam kehidupan kami, dengan pertolongan dan berkat Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.